Pengurus PSSI Kota Bekasi periode 2022 sampai dengan 2026. Salawat serta salam lalu kita junjungan kepada Nabi besar Baginda Nabi Muhammad. Terputus, tangannya ini pegang terus. Pegang, yang itu baru sana itu pegang itu. Pakai kayak gitu kan. Kata-kata pembukuan ini seluruhnya lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata penutup dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas nama Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bekasi, saya secara resmi mengukuhkan keputusan Asosiasi PSSI Kota Bekasi masa bakti 2022-2026 dengan kepemimpinan Muhammad A.R. Ines bersama seluruh jajaran pengurus Askot PSSI Kota Bekasi. Semoga amanat statuta PSSI, statuta PSSI Jawa Barat, statuta PSSI Kota Bekasi untuk membangun dan mengembangkan prestasi sepak bola di seluruh wilayah Kota Bekasi dapat diraih secara maksimal. Terima kasih.
18 Mei 2023 untuk dan atas nama Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bekasi, Ketua Dr. Haji Triadianto ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak PRT Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Triadianto. Yang sama-sama kita hormati Dewan Kehormatan PSSI Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili Bapak Haji Abudin. Yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran pengurus ASKOT yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati tentunya Bang AR ya, selaku Ketua ASKOT ya, PSSI 2022-2026. Setahun berarti menunggu dikukuhkan. Apa karena seragamnya baru ya? Baru selesai ya. Ya karena KONI juga baru besok mau dikukuhkan ya, dilantik karena memang nunggu seragam. Kemudian juga beserta seluruh anggota ESCO ya baru saja dikukuhkan. Kemudian juga yang saya hormati Bang Abudin ya, tokoh kita ya, walaupun jauh ya, tapi kelihatannya nggak pernah tua-tua yang mudaan terus ya. Itu dia. Dari dulu begitu aja ya. Sejak sama saya di Dinas Perhubungan, pertama kali ketemu saya di Dinas Perhubungan tahun 2000-an kalau nggak salah. Pertama kali saya masuk, Bang Abudin kayak tahun 2000-an udah di Dinas Perhubungan, jadi 23 tahun namanya. Ini juga tentunya yang saya hormati juga para pengurus ASKOT ya, yang tadi sudah kita sama-sama memiliki visi yang paling utama adalah memang kita tahun 2026. Tapi prosesnya pasti harus dimulai dari sekarang. Ya, karena tidak akan mungkin bisa kita capai. Nah, tentunya yang tidak saya banggakan teman-teman Sobek, ya. Kemudian yang hadir, ya, wakil supporter, ya, terima kasih. Ya, karena kalau stadion nggak ada kalian, rasanya juga sepi. Ya. Stadion tidak akan memiliki makna kalau kemudian kalian tidak punya hadir, baik di sisi selatan maupun di sisi utara. Mudah-mudahan semakin banyak ya, yang kemudian bisa hadir, dan ini menjadi tantangan kita ya, baik KONI dan ASKOT. Kalau kita bisa menampilkan sepak bola yang baik, sepak bola yang kemudian bisa mengangkat harkat martabat gengsi ya, tidak saja pribadi, keluarga, kota, provinsi, juga Indonesia. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya Triadianto bisa hadir dan tentunya bisa berbuka. Tentunya kita semua dalam kondisi yang sehat. Salam juga pada junjungan yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan tentunya sampai akhir zaman. Tentunya kita sebagai insan sepak bola merasa bangga, rasanya tidurnya bisa nyenyak tanpa mimpi. Begitu melihat Indonesia 5 gol ya, dan luar biasa bagaimana perjuangan. Dan itu
merepresentasikan buat kita bersama dengan begitu drama yang luar biasa, seperti prank sama wasit, sempat terjadi kontak fisik, dan kemudian kita lihat bagaimana pemain kita semuanya dalam kondisi kalah, udah nggak lagi menampilkan teknik, udah lagi nggak punya kemampuan untuk kemudian bermain secara ekspresif, tetapi yang ada hanya tinggal semangat, bahwa mereka yang terpatri dalam membawa Garuda tidak jatuh. Jadi itu spirit itu yang harusnya juga sama-sama. Bahwa kita punya patriot, bagaimana Bumi Patriot ini bisa berjaya, terutama di bidang sepak bola. Makanya saya kira tidak cukup kalau kemudian tadi Asprot hanya menceritakan bagaimana mendapatkan pordanya, tapi yang lebih penting tadi U10 prestasinya seperti apa, U12 prestasinya seperti apa, U15 prestasinya seperti apa. Ya, karena kerjanya ini dimulai dari sana. Yang bagaimana kita mempersiapkan para pemain yang nanti kemudian menjadi wakil-wakilnya untuk kemudian bisa ada. Jadi saya kira klub-klub yang ada juga menjadi bagian dari tanggung jawab Asprot. Jadi yang penting juga bagaimana pembinaan terkait dengan para pemain yang ada di mana, di klub-klub yang ada. Jangan klub-klub ada itu munculnya kalau ada pemilihan ketua PSSI, baru muncul tuh ya ketua-ketuanya. Tetapi kalau kemudian diminta laporan pertanggungjawabannya, ya apa yang sudah mereka lakukan ya sesuai dengan ya bahwa mereka kemudian terafiliasi terdaftar oleh PSSI, ini harus ada. Ya, sehingga kita punya tuh sebetulnya bang pemain kita tuh berapa sih? Oh ini kan di Spora. Iya, karena terlambat. Kalau dari sebelah, dia sholat asalnya kayak lama ya. Lebih dari 4 rakaat ya. Kita hari ini harusnya punya bank data terkait dengan pemain-pemain kita yang kemudian tersebar di masing-masing itu, di masing-masing klub-klub yang ada. Jadi pembinaannya harusnya sampai ke arah sana, ya. Termasuk program kerja di masing-masing klub. Ya, karena yang saya lihat tuh karena memang lapangannya memang cukup banyak dan kemudian terpelihara, ya. Di sekitar Bantar Gebang cukup ramai juga itu, ya, yang namanya event-event, ya. Ya termasuk kemudian juga usia-usia yang kelompok umur, ya kemudian mereka bisa bertanding tidak saja di negara kita, ya, di Kota Bekasi, tapi ya Haji Malela ya, bisa sekali ya sering mengirim ke Singapura, ya. Nah, itu saya kira bagian dari prestasi Asprot, ya. Dan hasilnya Asprot juga memberikan warna terkait dengan pembinaan yang ada, ya, karena bagaimana juga itu tadi pengurusnya Haji Malela adalah pengurusnya Asprot, ya. Jadi oleh karena itu ini menjadi motivasi buat kita bersama sehingga pekerjaan kita teradministrasi, pekerjaan kita terstruktur, ya, sehingga pada saat pengambilan keputusan, pada saat kita melaksanakan kegiatan akan terjadi menjadi fair play, ya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita membangun partisipasi, ya, sebagai salah satu klub yang kemudian kita bisa berharap berkontribusi juga untuk membawa nama baik oleh Bekasi. Dan itu juga dari hasil kinerja klub-klub yang ada yang kemudian merepresentasikan menjadi klubnya Kota Bekasi. Jadi saya kira sekali lagi saya ucapkan selamat, dan tentunya ini adalah bagian amanah. Ya, amanah pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, bukan saja terhadap diri pribadi, tetapi yakin saya ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita niatkan lurus kita. Ya, bahwa kita berada di sini, tadi hati kita menjadi lurus. Bahwa benar-benar, ya, bahwa memang sungguh-sungguh, ya, bahwa kita memang niatkan. Ya, bahwa kita hadir di sini adalah dalam rangka untuk pengembangan dan kemajuan sepak bola. Jadi kalau ada beda-beda tipis, ya biasa aja. Ya, jadi sesuatu keniscayaan yang namanya perbedaan. Tetapi bagaimana perbedaan yang ada dalam rangka untuk mewarnai, sehingga pada akhirnya ingin menyempurnakan. Ya, tetapi kalau sudah menjadi satu keputusan, itu tadi saminan wa atona. Jadi karena itu tadi sudah ada yang kemudian diberikan tugas tanggung jawab masing-masing. Ya, pada saat Asprot menetapkan siapa susunan pengurus untuk U15, ya kita ikut. Tetapi menjadi kewajiban kita lah kemudian memberikan masukan, saran, ide. Walaupun kembali lagi tuntutannya adalah kepada yang diberikan tanggung jawab. Karena itu mereka bertanggung jawab.
sehingga kita berikan kesempatan kepada siapapun yang apakah nanti 10, 12 dan sebagainya. Yang penting adalah itu ya, bagaimana kita memberikan support, semangat, dan kemudian tidak menjadi itu tadi malah memperkeruh suasana ya, sehingga itu tadi ya, tujuan akhirnya malah tidak tercapai, malah kembang-kembangnya kemudian tumbuh dan berkembang lebih besar lagi. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Sukses buat kita bersama terus 2022-2026, 2018-2022 menjadi catatan manis yang bahwa ada prestasi-prestasi yang bisa dibanggakan. Ya, jadi itu kalau menurut saya dibikinkan itu ya perjalanan, ya perjalanan panjang, ya aspal supaya nggak pernah lupa. Ya, tahun berapa sampai tahun berapa atau prestasinya siapa, prestasinya seperti apa, tahun berapa sampai tahun berapa siapa prestasinya dan sebagainya. Supaya kita punya motivasi, ya, ada yang bisa diingat oleh generasi belakang. Ya. Kita bisa ingat bagaimana zamannya Pak Wartakusuma misalnya, Pak Ardian besar, ya. Jadi itu tadi, ya, supaya kita mengenal. Ya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal pada akhlaknya. Ya, para orang-orang yang telah menetapkan dasar-dasar daripada sepak bola di Kota Bekasi. Ya, termasuk kita punya legenda. Ya, almarhum Pak Ahmad Zulfaid, ya kita punya legenda, ya, bagaimana begitu beliau begitu luar biasa, ya terhadap perhatiannya dengan sepak bola Kota Bekasi. Itulah fondasi-fondasi dasar ini yang kemudian saya kira yang perlu kita terus ya kita kembangkan kepada generasi berikutnya supaya mereka tahu respect bahwa mereka hari ini besar, bahwa hari ini mereka berhasil itu adalah atas orang-orang yang ada di belakang mereka, ya ada orang yang ada di dapur-dapur mereka. Ya, karena sepak bola bukan saja perseorangan, tapi ini adalah bagian dari kebersamaan yang ada, gotong royong dari kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, surat keputusan nomor 017 Pres Kota Bekasi garis miring Romawi 2 garing 2003 tentang penganugerahan Dewan Kehormatan PSSI Kota Bekasi periode 2002-2026. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, menganugerahkan gelar Dewan Kehormatan Asosiasi PSSI Kota Bekasi periode 2002-2026 pada nama-nama berikut ini. Ketua Dewan Kehormatan Dr. Haji Tri Andianto Cahyono. Wakil Ketua Haji Abdul Rasyid Kirwan SE. Anggota 1 Dr. Andes Haji Aan Suhanda, 2 Dr. Andes Ahmad Jarkasi, 3 Haji Arif Rahman Hakim SH, 4 Komarudin SPDI, 5 Dr. Andes Nadi Arifin MSI, 6 Dr. Ucu Hermana, 7 Haji Zaini Sidi, 8 Albert Pensi Warisa, 9 Haji Jamaluddin Rosyid, 10 Haji Widodo Indri Priyanto, 11 Dr. Andes Yayan Yuliana MSI, 12 Haji Mardani SE MSI. Ditetapkan di Kota Bekasi pada tanggal 1 Februari 2023. Ketua Muhammad AR ditandatangani.